Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke bab diat, tapi ana nak mau bahas itu sekarang. Ada ana rasa yang lebih penting mau ana sampaikan. Jadi kita cerita saja tentang masalah gangguan jin. Jadi cerita itu bermula ketika ikhwan kita terkena sakit dan tidak sembuh berapa lama? Sebulan. Kita perlu tahu bahwasanya yang namanya penyakit itu bukan cuman gara-gara medis saja sebenarnya, tapi bisa gara-gara apa? Jin. Naam, sahih. Dan ini hati-hati. Dan penyakit yang terbesar membunuh banyak umat Islam, penyakit apa? Ta'un. Di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Dan ini pernah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, akan nanti terjadi ta'un besar-besaran. Dan terjadi di zamannya siapa? Umar bin Khattab. Dan banyak sekali para sahabat dan juga tabi'in meninggal gara-gara apa? Ta'un. Dan antum tahu ta'un penyakit dari mana? Jin. Naam, sahih. Dan ini jangankan gini, jangankan penyakit kecil, penyakit besar pun bisa datang dari siapa? Jin sebabnya. Tapi wa illa Allah yang kasih apa? Izin. Penyakit besar saja bisa membunuh banyak umat Islam, sebabnya gara-gara jin. Dan ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW tentang ta'un, fa innahu wakhzu a'daikum minal jin. Yang namanya ta'un itu adalah tusukan-tusukan yang ditusuk kepada manusia oleh siapa? Jin. Dari musuh-musuh kalian. Nah, nanti akhirnya muncullah setelah itu, biasanya yang terjadi itu orang tuh malas makan. Ketika malas makan akhirnya asam lambung. Itu semua awalnya itu bisa menjadi sebabnya siapa? Jin. Dan ana Masya Allah, waktu ada kunjungan ke ikhwan tersebut, ana tidak hadir karena ada acara, ada kesibukan yang lain. Sampai qadarullah, Allah takdirkan istri beliau datang jumpain ana waktu itu, ya ana lagi ada kegiatan, jumpain bahwasanya tidak sembuh-sembuh. Apa solusi dalam Islam sebenarnya? Ana cuma naik satu hal saja. Mimpi ndak? Ada ndak mimpi sebelumnya? Rupanya memang betul Pak mimpi. Mimpi apa? Dipatok ular. Setelah dipatok ular barulah sakit terus selama apa? Sebulan tidak sembuh-sembuh, sakit terus bawaannya, tidak sembuh-sembuh. Ya sudah, akhirnya ana sampaikan ke istri beliau hari Sabtu. Hari apa? Sabtu. Qadarullah hari ini ba'da subuh ana didatangin oleh abang beliau, kakak beliau, disampaikan bahwasanya mau dibawa ke rumah sakit karena udah nggak sanggup lagi dan sebagainya. Dan itu biayanya kalau rumah sakit tentu mahal kan gitu. Ana sampaikan, jangan dibawa rumah sakit dulu, jangan. Karena ana dzonnya udah ke apa? Ke penyakit, ya penyakit gaib lah, penyakit dari jin. Akhirnya qadarullah ana sampaikan ke sana, ayo kita berangkat ba'da subuh ini. Berangkat ana ba'da subuh itu, naam sahih. Di situ nangis, di situ gigil kayak gini terus kayak gitu. Sampai akhirnya muntah-muntah dan sebagainya. Qadarullah setelah itu ringan, walhamdulillah. Ba'da asar ana laksanakan lagi, ruqyah lagi, sama seperti itu, walhamdulillah ringan lagi. Itu kita perlu tahu, jangan dikira kita udah ngaji, jin itu tidak ganggu kita lah.
Kenapa ada lagi orang yang kemuliaannya, ketakwaannya lebih tinggi daripada kita, lo jauh lebih mulia daripada kita, jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap diganggu jin. Siapa dia? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul itu kena sihir. Jangan dikira kita bisa bebas dari gangguan jin, tidak bisa. Maksudnya kita bisa terbebas dari gangguan jin, tapi semua dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini kita perlu tahu bahwasanya jin itu memang betul-betul ada, dan jin itu memang betul-betul ganggu, betul-betul ganggu. Kalau sana jinnya jin apa? Jin kafir. Makanya masya Allah. Jadi jin itu ada jin muslim, ada jin kafir. Dan jin muslim itu ada yang dia itu taat, ada yang zalim. Sama orang muslim, ada premannya, tapi bedanya manusia nampak. Tapi kalau jin apa? Tak nampak. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mereka ini yang gangguin apa? Bisik-bisikan ke dada-dada manusia. Apa sifatnya? Al-waswas al-khannas. Apa khannas? Sukanya bersembunyi, nggak mau dia itu nampakkan diri, nggak mau. Kalau kita baca terus, akhirnya muncul dia, baru nampak, nggak tahan lagi. Akhirnya muncul, baru bereaksi. Awalnya dia berusaha untuk sembunyi, jangan sampai ketahuan, tapi nggak tahan lah. Namanya dibacakan apa? Ayat Quran. Itu terjadi kata para ulama. Kita perlu tahu bahwasanya jin itu disebutkan dalam surat Al-Jin, kunna tara'iqa kidada. Kami ini berbeda-beda. Ada yang muslim taat, ada yang muslim zalim, ada yang kafirnya masya Allah. Itu apa? Tara'iqa kidada. Ada bertingkat-tingkat kami seperti itu. Nah, kita harus waspada dengan jin-jin yang seperti itu. Dan memang mereka ada. Dan kata para ulama, kita perlu tahu di mana tempat tinggalnya jin. Kita perlu tahu nih Pak. Jadi kita waspada. Pertama yang disebutkan Pak, di tempat padang Sahara ataupun kebun. Banyak nggak kebun di sekitar kita? Banyak kebun karet ini. Itu kebun-kebun semua nih. Kata para ulama, as-Sahara, padang Sahara, padang pasir luas yang nggak ada banyak orang, dan juga kebun-kebun yang luas nggak ditinggali oleh banyak orang, dan juga gunung, itu tempatnya siapa? Jin. Jin di sana mereka bertempat tinggal. Nah, kalau antum masuk ke dalam kebun, itu usahakan doa terus. Apa? Doa. Anak ingatkan jangan sampai tidak doa. Karena, dan doa ini bukan dimulai ketika masuk kebun saja, enggak. Dari sejak kita melangkahkan kaki keluar rumah, apa yang kita ucapkan? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Apa kata para malaikat? Ukita, engkau akan apa? Dijaga oleh Allah SWT. Ukita, terus dijaga, tidak bakal bisa diganggu oleh syaitan. Itu sejak keluar apa? Rumah. Dan qadar Allah, memang masya Allah ya, bawaan jin itu malas kita bekerja. Itu dikasih ganggu, akhirnya kakek itu malas melangkahkan kaki untuk keluar rumah untuk apa? Bekerja, malas bawaannya, tidak mau. Padahal kewajiban mereka laki-laki menafkahi apa? Istri, wajib. Tapi dibuat gimana kasusnya? Mereka ini nggak mau keluar rumah, nggak bisa melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan untuk mereka, ditahan. Nah, kalau udah ditahan, mak doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Langkahkan kaki, bismillah, bisa. Nah, ketika udah masuk kebun, ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man nazala manzila, siapa saja yang singgah kepada sebuah tempat, apalagi tempat ini tempat yang kosong, tempat apa? Yang kosong, falyakul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ucapkan 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa kata Nabi kita SAW? Atau dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. 3 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, fa innahu lam yadurruhu syai'un abada. Sesungguhnya dia itu tidak bakal diganggu oleh makhluk apapun di tempat itu, sampai yartahilamin, sampai dia pindah dari tempat tersebut. Jadi harus apa? Harus doa terus seperti itu. Nah, itu
Tempat-tempat seperti itu memang ditempatin sama syaitan. Dan ada hadisnya disebutkan ketika itu oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bilal ibn Al-Harith. Jadi bukan Bilal bin Abi Rabah, bukan, tapi Bilal ibn Al-Harith. Dia mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa kharaja li hajatihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dalam sebuah safar beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika safar singgah di sebuah tempat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam keluar buang hajat. Ingat, buang hajat. Wa kana idza kharaja li hajatihi yab'ud. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau buang hajat, beliau jauh dulu, tidak mau sampai ada kelihatan oleh orang, menjauh dulu. Fa'ataituhu bi'adawatin min ma. Maka tugas saya Bilal ibn Harith itu ada beberapa tugas sahabat Nabi kita Muhammad SAW, sampai buang hajat pun ada yang bawa air. Wudu ada yang bawa air. Jadi kalau ini usahakan Pak, antum praktekkan dengan asatidzah. Kalau antum nemenin ustaz untuk safar, kalau seandainya ustaznya ini ustaz afwan, fadhal wudu, antum yang bukakan apa? Air. Itu biasa dari zaman ke zaman. Sampai ada yang bawa aqua, semisal botol, bukan aqua ya, botol apa? Air mineral. Isi air, tuangkan, antum yang nuangkan. Itu dari zaman ke zaman. Sampai ada air untuk buang hajat pun, gayung atau apa, itu kasihkan atau dan sebagainya. Kalau saya nggak ada gayungnya, antum keluar cari dan sebagainya. Nah ini kebiasaannya siapa? Para sahabat Nabi kita Muhammad. Ada Ibnu Mas'ud, ada Bilal bin Harith, dan juga ada Anas bin Malik dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Fantalak. Maka Nabi SAW ketika aku sudah berikan air di wadah, Nabi SAW berangkat buang hajat. Fasami'tu indahu khusumata rijalin wa laghta. Apa kata Bilal? Maka aku mendengar di arah Nabi kita SAW berangkat itu ada suara keributan, suara teriak-teriak keributan, wa laghta. Gak jelas suaranya. Jadi macam teriak-teriak kayak gitu gak jelas. Lam asma' mithlaha qattu. Aku enggak pernah dengar suara sekencang itu. Enggak pernah. Kata Bilal. Faja'a faqala Bilal. Maka aku pun mendatangin. Maka Nabi kita SAW mengatakan, Bilal, engkau Bilal yang datang. Faqultu Bilal. Iya, aku Bilal. Aku datang, aku khawatir. Qala ama akama? Qultu na'am. Maka Bilal, Nabi mengatakan, wahai Bilal, apakah kau membawa air lagi? Kata Bilal, iya wahai Rasul, aku bawa air lagi. Fa'akhadahu minni fatawadda. Maka Rasul kita Muhammad SAW bawa air tadi, Rasul buang hajat, dan Rasul apa? Selesaikan hajat beliau, istinja dan juga berwudu. Qultu ya Rasulullah. Bilal mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'tu indaka khusumata rijal wa laghta. Aku dengar di arah engkau buang hajat, itu keributan itu terjadi, teriak-teriak seperti itu. Apa itu? Suara apa itu? Aku nggak pernah dengar seperti itu, kata Bilal. Faqala Rasulullah SAW. Maka Rasul kita SAW menjawab, ikhtasama indi al-jinnul muslimuna wal jinnul musyrikun. Jin muslim sama jin musyrik apa? Bertengkar, ributan wilayah. Ini hadisnya hadis yang sahih, riwayat Imam At-Tabrani. Fasa'aluni an uskinahum. Maka mereka minta kepada saya, menjadikan saya itu sebagai qadhi, pemutus, di mana saya letakkan mereka. Fa askantul muslimin al jalas wa askantul musyrikin al ghaur. Maka aku letakkan untuk jin-jin muslim itu di gunung. Jin muslim di mana? Di gunung. Wa askantu al musyrikin al ghaur, dan aku letakkan jin-jin musyrik di mana? Di lautan. Jin musyrik di mana? Laut. Jin muslim di mana? Di gunung. Antum tahu Pak, Masya Allah, makanya iblis letaknya di mana? Di samudra, lautan yang jauh sekali. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di mana? Di lautan jauh sana. Di sana dia jauh, kemudian apa? Dia kirim pasukan-pasukannya. Nah itu dia. Apa kata para ulama? Laut, kemudian gunung, sahara, yang mana itu banyak perpohonan ataupun banyak pasir yang nggak ditinggali oleh banyak orang. Di situ letaknya siapa? Jin. Kuburan juga sama. Ada salah satu ikhwan cerita, Ustaz, di Prabu ada salah satu pondok,
keponakan ana, sepupu kalau nggak salah, sepupu dia cerita, sepupu ana kesurupan, Ustaz. Kenapa? Karena di pondok itu diwajibkan untuk tabarruk, mencari berkah di kuburan wali katanya. Dan walinya itu kuburannya di depan Pertamina, enggak tahu ana. Ada kuburan di sini? Ana enggak tahu yang mana. Yang mana situ kuburan muslim sama kuburan apa? Kafir. Campur enggak itu kuburannya situ? Campur kan? Berangkatlah dia sana. Awalnya anak ini sehat, awalnya sehat, enggak ada masalah. Sehat-sehat aja. Tapi kerjaannya tabaruk terus ke sana, tabaruk terus ke sana, tabaruk terus ke sana. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kesurupan. Sering kesurupan dia. Ini kata para ulama, kenapa? Di kuburan minta apa? Beribadah. Nyembah siapa dia? Jin. Nyembahnya jin. Ke kuburan boleh ke kuburan. Tapi apa fungsi ke kuburan? Ingat akhirat, ingat mati. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku pernah larang kalian untuk ziarah kubur karena Nabi takut ada kesyirikan. Zaman dulu ketat, Pak. Kalau seandainya diperbolehkan ziarah kubur terus, apa yang terjadi? Kesyirikan, nyembah kuburan, minta berkah di kuburan dan seterusnya. Nah, ketika iman kaum muslimin sudah kuat, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sekarang kunjungin kuburan, ziarah kuburan. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu mengingatkan kalian kepada apa? Alam akhirat. Ingatkan kematian. Nah, di situ kata para ulama, kita perlu tahu bahwasanya yang namanya kuburan itu tempatnya jin. Karena tidak ada ceritanya orang-orang itu ngumpul di mana? Kuburan, tidak pernah ada. Ada jarang-jarang. Paling orang-orang yang ziarah datang sekali, kemudian kedua, dan seterusnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, La taj'alu buyutakum maqabir. Lihat, jangan jadikan rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Berarti kuburan tempatnya siapa? Syaitan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian tempat kuburan. Bukan. Jangan. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi al-baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan kabur dari sebuah rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Itulah yang saya tekankan, Pak. Baca terus Al-Qur'an dalam rumah ataupun untuk diri kita. Wallah, di masjid bisa, di mana-mana bisa. Tapi kondisi kita kalau saat di rumah tidak kuat di masjid. Karena kadang-kadang kalau dari nyampe rumah, Pak, aduh nampak kasur, ada ranjang bantalnya, Masya Allah. Udah, bukannya baca Al-Quran malah apa? Tidur. Baca Quran, ya baca Quran dalam alam mimpi. Di alam apa? Mimpi. Makanya kata para ulama, jangan jadikan rumah kita sebagai apa? Kuburan. Karena syaitan itu kabur dari rumah yang dibacakan surat apa? Al-Baqarah. Toilet juga sama. Toilet di sini, Pak, bukan cuma toilet. Tempat padang luas itu tempatnya jin. Ana ulangin sebagaimana tadi, padang pasir, kebun dan sebagainya. Antum tahu, Pak, hadisnya Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-khala, Nabi kalau udah masuk ke tempat padang yang luas sekali, nggak ada orang sama sekali, Nabi berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-khubuth. Khubuth ini syaitan apa? Laki-laki. Wal khaba'ith, syaitan perempuan. Pak, bisa jadi na'am sahih dia merasa terganggu dengan kita kencing di situ, dia merasa apa? Terganggu. Kalau kita nggak doa, makanya Nabi kita mau salam apa? Berdoa. Apa doanya? Tambahi bismillah sebenarnya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Insyaallah aman. Tapi sekarang Masya Allah dibalik. Kalau kencing, ucapkan permisi dulu. Ini justru apa? Kesyirikan, bahaya. Justru banyak orang-orang diganggu oleh syaitan gara-gara permisi ngomongnya. Permisi mbah, numpang kencing. Ya Allah, numpang kencing harus apa? Permisi dulu lah ya akhi. Ini inna ardullahi wasi'ah. Sesungguhnya tanah Allah, inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya tanahku apa? Luas. Tanah itu milik siapa? Allah. Tanah saya itu luas, milik Allah semuanya, bukan milik jin. Tugas antum cuman mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sama kayak antum singgah di sebuah tempat, jangan permisi mau tinggal di situ, jangan. Enggak usah permisi-permisian. Apa dia? Siapa dia? Kita ini perlu tahu, naam dia bertempat tinggal di situ. Tapi kita ini Allah firmankan,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tanah ini milik siapa? Manusia. Yang Allah jadikan pertama kali yang nginjakkan kakinya di atas muka bumi siapa? Ada manusia alaihi salam. Allah letakkan di situ. Sebelumnya ada, sebelumnya memang ada, betul. Sebelumnya ada hewan-hewan, ada tumbuh-tumbuhan, betul, di bumi ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Tapi Allah jadikan manusia tinggal di mana? Muka bumi, fil ardi. Tempatnya di situ. Memang di situ manusia. Apa Allah firmankan? Minha khalaqnakum wa minha wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kalian kami ciptakan. Dari apa? Tanah. Kembali ke mana? Ke tanah. Dibangkitkan dari tanah. Berarti milik siapa? Manusia tidak perlu izin. Kita ini mulia ya akhi. Allah firmankan walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan bani Adam, manusia. Di atas apa? Bangsa-bangsa jin. Naam, sahih. Jadi manusia ini makhluk yang Allah muliakan. Jadi jangan sampai kita itu masya Allah tidak ingat Allah ketika bekerja. Nah, ingat Allah. Apalagi kerja antum itu di sebuah tempat yang nggak ada orang sama sekali. Hati-hati. Itu ingat terus sama Allah. Dan juga terus antum harus ingat, syaitan itu akan menarik antum kalau antum mau ke masjid. Naam, sahih. Antum tahu nggak? Jadi ikhwan kita ini bercerita, ketika ana masuk ke al-Islam itu takut, betul-betul takut. Lihat al-Islam ini tidak berani. Jadi berani cuma sampai mana? Jalan batas itu. Dan Pak, masya Allah, wallahi billah, demi Allah, semua orang yang hampir rata-rata anak rukyah di sini, semuanya takut lihat masjid. Tidak berani masuk pondok tuh, tidak berani. Berani sampai batas apa? Jalan. Minta pulang, ada yang minta rukyah, minta pulang balik. Tidak berani. Dan itu terjadi. Dan Allah muliakan pondok ini dengan apa? Dengan kemuliaan. Maka harusnya kita malah betah di mana? Di pondok, malah betah di masjid, kan gitu. Dan antum tahu masya Allah, mak, semakin kita beriman, semakin kita dimusuhi oleh syaitan, baik kalangan jin ataupun kalangan manusia. Dihalang-halangin kita dari masjid. Dan bahkan bukan sampai situ, mereka pun takut jumpa sama antum. Sampai ikhwan tuh ngomong, anak kalau lihat ikhwan-ikhwan ke masjid, saat anak tuh menggigil, kata dia, merinding. Itu siapa yang takut? Jinnya yang takut, bawaan jinnya itu. Dan itu yang Allah firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din qaulal ghurura, gitu kata Allah SWT. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan musuh untuk setiap nabi, ada apa? Musuhnya. Kalangan jin dan kalangan manusia. Mereka ini ngasih ghurur. Ngasih ghurur ini ngasih tipuan. Udah enggak usah ke masjid, kamu sakit. Enggak usah ke masjid, kamu apa? Sakit. Enggak usah ke masjid, kamu sakit. Enggak usah ke masjid, kamu sakit. Enggak usah ke masjid, kamu sakit. Akhirnya enggak bakal apa? Ke masjid. Itu ghurur yang Allah firmankan. Padahal aslinya dia sehat-sehat saja. Buktinya apa? Ketika siang hari, bukan waktu sholat, bukan waktu ibadah, bisa kerjakan, ngapain, beresin tanaman, bisa ke belakang rumah, nyapu dan sebagainya, bisa. Tapi kapan udah waktunya sholat, berat. Berarti apa yang ganggu? Syaitan. Nah, di situ kita harus cepat-cepat, Pak. Jangan sampai kita itu lama-lama. Lawan. Kalau kita ikuti langkah syaitan, Pak, masya Allah, kita yang lemah, syaitan yang enak. Tapi kalau kita lawan, masya Allah, kita yang enak ujungnya, Pak. Siapa yang lemah? Syaitan. Jadi kita ini, Pak, sekarang ini kondisinya sedang berperang. Naam, berperang. Lawan siapa? Lawan syaitan. Makanya kata para ulama ada jihad, namanya jihadun nafs. Jihad nafs itu jihad lawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini dibisikkan sama siapa? Syaitan terus yang bisikin. Kita harus berjihad, berperang kondisi kita sekarang sama syaitan. Naam, sahih. Kadang-kadang ada lewat istri, kadang-kadang ada lewat anak, kadang-kadang ada lewat tetangga, kadang-kadang ada lewat hawa nafsu kita, gangguan itu semua. Kita harus apa? Kita harus lawan. Jangan sampai dibiarkan. Buktinya ke masjid susah, ke pasar bisa. Ya kan? Ke masjid susah, ke pasar bisa. Kenapa kok bisa seperti itu? Iyalah pasar tempatnya siapa? Syaitan. Masjid tempatnya siapa? Allah, Baitullah.
Ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempat orang-orang saleh. Masya Allah. Itu yang Allah firmankan, Masya Allah. Kalau ke pasar tuh jangan pagi-pagi. Apa kata Nabi? La takunanna ini sata'ta awwal man yadkhulus suq. Kalau bisa, janganlah engkau itu menjadi orang awwal man yadkhulus suq. Orang yang pertama masuk ke dalam apa? Pasar. Jangan. Subuh udah datang ke pasar. Antum lihat Pak, pasar pagi itu jam berapa buka? Enggak subuhan, ya kan? Dibuka pasar, ke masjid tak bisa, ke pasar apa? Bisa. Masya Allah, Pak. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ini sata'ata la takunanna man awal yadkhulus suq. Kalau bisa jangan menjadi orang pertama yang masuk ke dalam apa? Pasar. Kenapa? Disebutkan fa innaha ma'raqatu syaitan. Di situ syaitan itu berperang lawan manusia, melalaikan manusia. Lalai terus, lalai terus, lalai terus. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Wala akhir man yakhruju minha. Dan jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Jam 3 masuk pasar, keluar jam berapa? Enggak tahu, siang baru keluar, jam 12 siang. Masya Allah, jangan. Kenapa? Di situ syaitan. Wa biha yansibu rayatah. Di sana syaitan itu apa? Meletakkan benderanya. Ditonggakkan sama dia. Gimana ceritanya manusia itu bisa lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tahu Pak, Masya Allah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Madakhilu syaitan. Dari mana syaitan itu bisa masuk ke tubuh-tubuh manusia? Pertama yang disebutkan oleh para ulama, al-jahlu, kejahilan. Antum kalau udah malas ngaji, hati-hati Pak. Antum kalau udah malas baca Quran, hati-hati. Antum kalau udah malas baca kitab para ulama, hati-hati. Udah malas baca hadis itu, hati-hati. Karena pintu pertama syaitan itu masuk dari mana? Kejahilan. Kalau antum udah bilang, aduh, nantilah kajian anak masih sakit, nantilah kajian anak nanti masih ini, nantilah kajian, ujung-ujungnya nggak pernah apa? Kajian. Di situ syaitan udah masuk. Al-jahlu. Kenapa banyak sekali orang-orang kejahilan itu, Mak, mengungkapkan dan bahkan membuka pintu syaitan. Lah contoh tadi, masuk ke kebun, bilangnya apa? Permisi mbah dan sebagainya, kepada minta tolong sama jin. Kejahilan bukan itu? Kejahilan. Sakit pergi ke dukun, kejahilan. Hatta orang-orang yang ada akidahnya tauhid kuat bisa kena seperti itu gara-gara kejahilan. Pak, Masya Allah, ana cerita sedikit. Ana kalau nggak salah udah sampaikan di sini. Ana pernah meruqyah seorang di Al-Islam inilah. Udah ngaji. Ana ruqyah di sini. Udah ngaji. Kawan ikhwan kita juga, anak tidak pernah kenal dia siapa. Dia ikhwan Prabu Muli. Akhirnya ke Palembang ngaji Pak, di Prabu Muli, di Islamic Center ngaji, duduk. Masih muda orangnya. Dia keterima kuliah kalau tidak salah kemana? Ke Palembang. Gara-gara kejahilan dia itu ingin mendapatkan akhwat. Ya karena kejahilan dia, kebodohan dia dan hawa nafsu, lari kemana? Ke dukun, pelet. Udah ngaji, udah apa? Udah ngaji. Sekarang Pak ndak sholat lagi. Dari mana pintu masuk? Kejahilan. Kenapa dia itu masih jaga seperti itu? Harusnya dibuang saja. Untuk apa kita minta tolong sama siapa? Sama jin, minta tolong sama syaitan? Ini kan kejahilan. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, ini namanya apa? Pelet. Pelet itu, dan bahkan disebutkan macam tamimah, macam wada'ah. Itu semua Pak, barang-barang yang harus kita tinggalkan. Banyak sekali. Dan bahkan sampai Pak, Masya Allah, ada beberapa ikhwan yang dia itu belum bisa, masih meninggalkan kesyirikan. Ada dulu cerita Pak, di sebuah perusahaan. Jadi ketika beliau adzan, tiba-tiba kesurupan, kemasukan. Udah ngaji Pak, tiba-tiba kesurupan. Rupanya nyimpen batu akik, cincin-cincin seperti itu. Kalau ini nggak ada khaddamnya ini Pak, jangan dikira ada khaddamnya, nggak ada. Khaddam ini artinya pembantu. Bahasa Arab itu khaddam, khadim, pembantu. Khaddam tukang bantu, maksudnya suruhan gitu ya. Kalau ini nggak ada khaddamnya, ini aman insyaallah. Jadi Pak, rupanya karena dia merasa bagus, merasa ini, dia nyaman dengan cincin itu, disimpan di lemari dia. Kesurupan,
dikorek-korek sama ustaz, salah satu ustaz di Prabu juga ustaznya, alhamdulillah anak sebenarnya Ustaz Firdaus. Beliau tanya korek-korek, enggak mau dijawab. Akhirnya apa? Barulah dikasih apa? Cincinnya. Tapi enggak dikasih semua. Ujung-ujungnya apa? Ya enggak waras. Sampai ke batas gila. Hati-hati, Pak. Banyak orang gila di luaran sana. Kenapa? Sebabnya awalnya jin. Kalau bawaan lahir, Pak, kalau bawaan apa? Bawaan lahir itu ya oke lah, cacat kan gitu. Ada kebutuhan khusus. Tapi kalau di tengah-tengah hidup dia gila, itu sering sekali gara-gara apa? Jin. Makanya bahasa Arab gila apa? Majnun. Apa arti majnun? Jannaya jinnu. Jununan. Junun gila. Janun jin. Jan apa artinya? Jin. Majnunun yang dijinkan. Maf'ulun majnunun. Jan itu fa'il. Fa'ilun aslinya janinun aslinya. Tapi kalau antum belajar sorof, anak-anak ini kan belajar sorof. Kalau janinun nggak bisa orang Arab. Ngomongnya jan. Makanya dalam surat Ar-Rahman ada wa khalaqanal janna min naris samum, kan gitu. Jan itu fa'ilnya. Yang membuat orang tuh junun, gila. Jin. Majnun yang digilakan. Orang, Pak, kalau udah ke batas kesurupan terus seperti itu, hati-hati. Ujung-ujungnya gila, dan awalnya memang gara-gara gangguannya siapa? Syaitan. Kejahilan, awalnya kejahilan. Nah, mumpung antum masih sadar, mumpung kita tuh masih waras, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Gara-gara orang kalau udah gila, Pak, dia tuh udah di luar batas kesadaran dia lagi. Makanya kalau orang majnun itu nggak mukallaf, nggak ditegakkan syariat untuk dia, nggak bisa. Dan dia nggak dihukum gara-gara perbuatan dia, karena majnun. Dia itu melakukan sesuatu hal di luar batas apa? Kesadaran dia, nggak sadar. Makanya majnun. Itu yang pertama al-jahlu. Yang kedua al-ghadab, marah. Istri dimarahin terus, istri marah sama suami terus, marah ke anak, marah ke orang tua. Adzan. Nah, adzan kan kita lanjutkan madal adzan. Madakhilu syaitan, dari mana syaitan itu masuk celah-celah manusia. Fadhal adzan dulu. Taib. Yang berikutnya apa? Suka marah.
Dan antum tahu Pak, Masya Allah, gangguan setan nian itu kalau suka marah pas habis subuh sama sebelum maghrib, bawaannya gelisah aja, ya kan? Bawaannya gelisah, jadi sensitif. Jadi bawaannya itu sering marah. Orang Pak kalau udah kena gangguan setan, sensitif dia jiwanya. Apa? Sensitif, gampang tersinggung, gampang apa ya? Bawaannya tuh gak enak terus. Karena memang itu ujung-ujungnya pada puncaknya dia gampang marah. Dibangunkan sama istrinya, mas sholat subuh, nanti kan gitu. Sholat asar, mas ke asar sekarang asar, nanti gitu dia. Itu siapa? Syaitan. Itu kalau kita ikutin, pada puncaknya kita akan apa? Kemasukan sama syaitan. Makanya wajar Nabi kita Muhammad SAW ingatkan jangan sampai suka marah. Kalau udah marah, diam gitu. Ini wasiat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, idza ghadibta faskut. Kalau engkau udah mulai marah nih, emosi yang nggak terjaga lagi apa? Faskut, diam. Jangan diladenin Mbak kalau antum marah. Istri marah, antum balas marah, istri marah lagi, antum tambah marah. Akhirnya apa? Pecah. Syaitan tepuk tangan. Sampai pada puncaknya kalau seandainya dia mengucapkan anti talik, engkau saya talak bisa. Wah, berangkat dia Pak, tepuk tangan ke mana? Ke iblis, laporan sama iblis. Itu memang fungsinya siapa? Syaitan. Hati-hati Mbak. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, kalau marah ucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Apa kata beliau? Lau qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Kalau dia ucapkan akan hilang semua yang dia dapatkan berupa perasaan marah dan sebagainya. Atau tambahin saja a'udzubillahi minasy syaitonir rajim wa min syarri nafsi wa min syarri nafsik. Aku berlindung kepada engkau dari syaitan ar-rajim dan dari keburukan di jiwa saya dan jiwa engkau. Karena ketika itu Pak, dua-duanya buruk nih, sama-sama mencela, sama-sama marah, dua-duanya buruk. Biasanya seperti itu sampai pada ujungnya frontal, dan itu jangan. Kemudian yang berikutnya Pak, madakhilu syaitan, kata para ulama, hubbud dunya. Cinta apa? Dunia. Hati-hati kalau ada cinta dunia, nyari dunia terus, itu akan lalai kita dari Allah. Salatnya jarang, sedekahnya jarang. Hubbud dunya apa? Kalau orang udah hubbud dunya, dia mau sedekah tuh susah, padahal harta banyak. Harta apa? Banyak numpuk, mau ngasih itu susah. Hatta ngasih yang makanan kecil ringan saja tak mau. Susah sama dia. Itu kalau orang udah hubbud dunya. Kenapa? Dibisikin sama syaitan. Jangan keluarkan karena kamu miskin. Itu Allah firmankan, ya'iduk dalam Al-Qur'an Al-Karim, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu akan terus membisikkan kalian dengan kemiskinan. Hati-hati, jangan sedekah, miskin. Hati-hati. Itu gara-gara hubbud dunia, cinta dunia. Akhirnya suka nyari dunia terus. Lupa apa? Akhirat. Kapan dah adzan tak mau ke masjid? Itu terjadi. Maka kita harus hindarkan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai hubbud dunia, kata para ulama. Kemudian yang perlu kita ketahui juga Pak, suudzon. Sering apa? Suudzon, prasangka sama istri, prasangka sama suami, prasangka sama anak yang enggak gitu loh. Suka aneh-aneh gitu loh. Dan bahkan sampai ke batas fitnah. Bukan lagi suudzon apa? Fitnah. Mas itu habis gini ya. Nanti adik itu habis gini ya. Kakak itu habis gini ya. Padahal enggak sama sekali. Mulai gara-gara apa? Suudzon. Itulah kata Nabi kita Muhammad SAW, hati-hati suudzon. Kenapa? Fa inna syaitana yajri majrad dam. Syaitan itu berjalan di pembuluh darah apa? Manusia. Makanya orang kegangguan jin Pak, itu dia tangannya sering apa? Kesemutan. Kalau antum sering kesemutan Pak, pada subuh atau ba'dal asar, kesemutan nih, jalan kayak darah atau jalan, itu apa? Syaitan. Udah berapa orang yang anak kayak itu semua Pak? Tiba-tiba nanti kesemutan kata dia. Itu apa? Syaitan. Fa inna syaitan yajri majrad dam. Karena syaitan itu berjalan di pembuluh darah apa? Manusia. Nah, wallahu alam bissawab. Baik.
Singkat saja Pak, tahsinatul insani didda syaitan. Gimana caranya manusia melindungi dirinya dari apa? Syaitan. Pertama Pak, kata para ulama, dengan al-muhafadzatu ala sholatil jamaah. Jaga sholat jamaah Pak, wallahi jaga. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Kecuali gara-gara kita kelupaan atau nggak sengaja ketiduran. Beda loh ketiduran sama maksa tidur. Beda, udah adzan denger dia, nantilah tidur lagi. Beda, kalau ketiduran nggak apa-apa, ya namanya nggak sengaja. Tapi kalau berterusan, padahal waktu dia luang nggak ngapa-ngapain, itu bahaya, gangguan siapa? Syaitan. Kita harus jaga Pak. Zuhur, oke, udah zuhur, anak berangkat ke masjid, sholat jamaah. Asar, berangkat ke masjid. Pak, yang ngambil manfaat antum datang sholat jamaah itu bukan Allah. Allah tidak butuh antum. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah nggak butuh dari seluruh alam. Malaikatnya Allah nggak butuh, jinnya Allah nggak butuh, manusia Allah nggak butuh. Siapa yang butuh dengan sholat jamaah kita? Ya kita sendiri. Datang Pak, hadir ke sholat jamaah. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah hadis. Tidaklah dalam sebuah perkampungan yang di situ ada 3 orang, ma min thalathatin fi badiyatin, tidaklah ada 3 orang di sebuah tempat, di sebuah perkampungan, sebuah wilayah, la tuqamu fihimul jamaah, yang mana di tempat itu enggak ditegakkan salat apa? Jamaah, illa stahwadha alaihimus syayatin, kecuali syaitan-syaitan itu akan apa? Menguasai mereka. Ana ambil cerita Pak, ini cerita yang sahih. Ada ikhwan Sungai Medang, ikhwan kita nian kajian, sering kajian di ana. Sibuk dengan berkebun. Di mana? Di kebun. Akhirnya dia membuat hujjah, ana ndak hadir salat jamaah gara-gara sibuk di mana? Di kebun. Salatnya di mana? Di kebun, sendirian. Salatnya apa? Sendirian. Ndak datang ke masjid. Antum tahu Pak apa yang terjadi? Ternyata ikhwan kita ini, Masya Allah Pak, diganggu syaitan nian. Ana ruqyah. Dan ketika anak suruh minta waktu itu waktu zuhur mau ke asar, anak mulai itu pada zuhur, anak ajak beliau sholat asar. Anak tidak mau sholat asar. Lah, gimana tuh nggak mau sholat asar? Wajib sholat asar, kalau nggak ya diganggu. Ya udah Ustaz, anak sholatnya di rumah aja di sini. Nggak bisa, datang ke masjid. Anak malu. Anak tuh takut ke masjid. Lah, padahal Pak awal ini ikhwan kita jenggotan, cingkrang, ikhwan kita. Akhirnya nak bawa, ndak bisa, ayo Pak, datang ke masjid. Itu terjadi gara-gara apa? Pertama, meninggalkan sholat jamaah. Lama-lama keenaan. Lama-lama apa? Keenaan, hawa nafsu. Padahal itu menyakitkan untuk dia. Ndak mau sholat apa? Jamaah. Itu hati-hati. Itu hadis Nabi, tidaklah sebuah perkampungan ada 3 orang di situ. La tuqamu fihimul jamaah. Tidak ditegakkan apa? Sholat jamaah. Illa stahwada alaihimus syayatin. Kecuali akan dikuasain oleh syaitan. Yang kedua Pak, luzumul jamaah, ikut bersama jamaah ikhwan, jangan menyendiri, jangan suka di rumah menyendiri, jangan. Tapi luzumul jamaah, sering bersama jamaah kaum muslim, kumpul-kumpul, sering ke masjid, datang ngobrol dulu, interaksi dengan orang, interaksi, jangan tertutup, jangan apa? Tertutup, terbuka saja kita, terbuka sama orang, cerita ada apa, cerita. Kalau nggak, kita nggak tahu info sama sekali. Tapi cobalah berusaha cerita sama orang. Oh nanti fulan nih jago ini, fulan nih bisa ini, belajar dari dia, belajar apa? Antum pengen tahu apa fulan, apa yang antum bisa ambil faedah dari dia? Beliau bisa apa? Banyak cerita ngomong. Anak nih pengen ini, anak nih pengen itu. Terbuka saja. Apa kata para ulama? Disebutkan dalam satu hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa inna syaitana aqrab lil wahid. Syaitan itu akan lebih suka mendekat kepada orang yang sendirian. Apa? Sendirian. Sampai bermalam pun kalau bisa jangan sendirian, harus ada orang sebelahnya. Ya kalau jomblo, ya Allah alam. Pakai cepat nikah. Naam. Itu kata para ulama, kalau nggak harus ada orang. Ini kata Nabi kita SAW, jangan nyabi itu wahda, nggak boleh tidur sendirian. Kalau bisa ada sama-sama kawannya dan sebagainya, itu usahakan. Kayak kalau lebih afdol lagi, biar hitungan sedekah tiap malam, ya nikah, kan gitu. Biar sedekah apa tiap malam, harus ada orang kawannya. Apa kata beliau? Sampai safar pun harus apa?
bareng-bareng, harus berjamaah. Ada pemimpin safar, ada amirus safar namanya, ada pemimpin safar. Tunjuk satu orang, antum ustaz, antum amirnya, tunjuk dia sebagai apa? Amir. Sampai safar pun tidak boleh berpencar-pencar. Itu kata Nabi. Kenapa? Fa inna syaitana aqrab lil wahid. Syaitan itu lebih dekat dengan satu orang yang sendirian. Ini macam antum tahu Pak, domba. Kalau domba bergerombolan mungkin nggak diambil sama serigala? Jarang. Tapi kalau domba sendiri, kena nggak dia? Selesai, habis. Itulah orang-orang yang suka sendirian. Sering interaksi. Buka. Antum harus membuka diri, Pak. Karena manusia ini, sifat asalnya manusia yang disebutkan manusiawi itu kalau mereka ini hidupnya sosial. Hidup apa? Sosial. Terbuka. Tapi kalau introvert, tertutup. Ini bukan bawaan manusia aslinya. Bawaannya siapa? Syaitan, suka menyendiri. Introvert itu tidak bagus. Kalau antum tertutup jiwanya, bukakan. Ana dulu tertutup Pak orangnya. Ana tuh tidak bisa berbagi sama orang dalam beberapa hal atau dalam banyak hal itu tidak bisa. Tapi ketika Anda mikir, kalau Anda introvert kayak gini, kalau Anda tertutup kayak gini, cuman dekat dengan orang-orang, kalau udah deket nih Pak, wah Masya Allah lepas Anda. Kalau kayak gini, gaya Anda, tidak bakal bisa Anda bisa berdakwah ke masyarakat luas. Kenapa? Sampai Anda diundang pertama kali Pak kajian di Jakarta, rasa Anda itu pingin, kenapa lah panitia masih di sini? Pulanglah. Anda tuh mau baca aja udah. Nggak bisa Pak, Anda tuh nggak bisa berlama-lama. Sekarang Pak, kalau bisa lama-lama kan gitu. Kalau bisa kita ngobrol yang manfaat. Kalau bisa kayak gitu. Kalau dulu Pak, aduh, pengennya bawaannya sendiri aja. Itu Pak nggak bisa kita. Kita aslinya manusiawi, yang sifat manusia itu apa makhluknya? Makhluk sosial sama orang. Jadi jadilah orang yang terbuka. Ini dalam Islam pun dijelaskan, luzumul jamaah, bersama jamaah kaum muslimin, terus seperti itu. Jangan suka yang menyendirian, tapi sukanya berjamaah. Allah alam bisawab. Kemudian yang berikutnya, Masya Allah, al-iltizamu bil kitabi wa sunnah. Terus berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah. Pak, antum kalau mau tahu, antum multazim nggak dengan kitab sama sunnah? Cuman satu aja, satu saja. Bukti kalau antum multazim ini teguh kokoh di atas kitab dan as-sunnah. Apakah antum tiap hari baca Quran, Alkitab, dan tiap hari antum baca sunnah, hadis? Kalau enggak Pak, berarti antum nggak multazim. Jangankan ngamalkan, baca aja nggak mau, kan gitu. Apalagi ngamalkan. Jadi Alkitab sama As-Sunnah itu bukan sekedar tampilan, bukan. Tapi ilmu. Alkitab tuh, As-Sunnah tuh apa? Ilmu, bukan tampilan. Naam, tampilan bagian dari ilmu. Kita dapat ilmunya, tampilkan. Tapi enggak sekedar sampai situ Pak. Semuanya Alkitab, As-Sunnah kita ambil. Dan itu bermula, apakah antum ini rajin membaca Al-Quran, Alkitab, dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata beliau. Jadi Pak, dan antum tahu ya Masya Allah, ana banyak jumpain ikhwan kita itu Pak, di rumah-rumah mereka ada kitab Syarhu Riyadhis Shalihin, Tafsir Ibnu Katsir. Itu lengkap itu Pak di buku-buku mereka, Bulughul Maram, apalagi kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kenapa tak banyak yang tak tahu hadis kan gitu? Berarti selama ini dibaca atau nggak dibaca? Nggak dibaca. Cuman koleksi saja. Jadi cuman ditampilkan saja. Nah, ada Tafsir Ibnu Katsir di rumah. Nah, ada Sahih Bukhari di rumah. Nah, ada Sahih Muslim di rumah. Nah, ada Riyadhus Shalihin di rumah. Tampilan saja. Wa illa dibaca pun enggak. Kalau coba antum tanya, akhi, afwan, antum sampai mana udah batasan buku Riyadhus Shalihin ini? Rupanya masih awal tuh lah, masih halaman pertama terus. Batasan apa? Tali itu kan Pak, ada batasannya. Di mana? Di halaman pertama terus, nggak pindah-pindah. Berarti apa? Nggak pernah baca. Kalau antum, kata para ulama, mau tahu bukti antum konsekuensinya Pak, kalau antum memang iltizam, kokoh di atas kitab dan as-sunnah, antum baca atau enggak? Karena konsekuensinya Pak, kalau kita ngamalkan harus ada ilmu. Mendapatkan ilmu dengan cara baca. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Yang berikutnya Pak, kata beliau, kathratut ta'at. Perbanyak ketaatan. Jangan banyak waktu luang. Waktu kosong tuh jangan Pak. Apalagi antum sendirian di rumah, sendirian di mana tempat akhirnya berenung, ngelamun. Kalau udah ngelamun, masuk nggak tuh jin? Masuk.
Antum tahu nggak Pak, lamunan antum itu datang dari siapa? Syaitan. Syaitan tuh yang buat antum akhirnya ngayal, ngelamun sendiri. Itu siapa yang buat? Syaitan. Gambarannya syaitan itu Pak semuanya. Nah kalau antum banyak waktu kosong bahaya, tapi perbanyak waktu apa? Waktu pekerjaan antum. Wajar Allah firmankan terus yang kita sering baca, wa idza faragta fansab. Kalau udah luang waktu engkau, fansab, cari kerjaan yang lain. Betul Pak. Kita semisal udah selesai nakok pagi, jam berapa kita nakok karet Pak? Jam berapa? Jam 6. Selesai jam 9, jam 10. Berarti luang nih. Habis itu ngapain lagi kita? Tidur. Pada zuhurnya ngapain lagi? Tidur lagi. Ya Allah. Pada asar ngapain lagi? Masya Allah. Ngopi atau nonton. Pak, betul lah, wajar. Syaitan tuh masih banyak masuk di kita. Wajar. Karena banyak waktu apa? Waktu kosong ya, waktu tidurnya. Jangan Pak. Allah firmankan, wa idza faragta fansab. Kalau engkau kosong, cari kerjaan yang lain. Pak, banyak kerjaan itu nggak selesai. Kerjaan ini belum, ini lagi, ini belum, ini lagi, ini belum. Itu ulama Pak. Mereka seperti itu. Dan antum kalau mau waktu antum nggak ada kosong ya Pak, ngapain? Belajar. Tapi antum nggak ada gurunya yang ngajarin antum, cari pekerjaan apa yang bisa dikerjakan Pak? Apa coba kira-kira yang bisa dikerjakan apa? Antum pikirkan sendiri Pak. Kalau ana buat planning to do list ya, itu ana buat poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6 hari ini. Yang dikerjakan cuma 4. Kenapa? Ngangon kambing. Nggak selesai. Nanti sibuk sana lagi, nanti kambingnya ngembek lagi sana lagi. Paling udah to do list sudah catat itu Pak, sampai tempel di meja. 1 poin selesai, 2 poin selesai, 3-nya belum, 4-nya belum, 5 belum. Banyak kerjaan yang belum selesai. Akhirnya mumet, wallahi mumet. Sampai lagi akhirnya kuliah lagi, apalagi semua masuk di sana. Ada ngajar anak-anak juga lagi sampai itu dan sebagainya. Sampai anak mikir, sebenarnya Pak, pekerjaan itu banyak yang bisa kita kerjakan, cuman waktu kita ini bisa nggak kita gunakan dengan baik? Gitu aja. Aslinya banyak Pak, kita bisa pikirkan apa. Dan memang Pak, yang kerjaannya nggak pernah bisa stop, itu memang ngembala kambing Pak. Ada Pak, wajar Nabi itu semua ngembala apa? Kambing. Kan sampai mikir, wajar Ustaz Habib kayak gitu dari dulu, kenapa anak baru sekarang kan gitu. Nah, sahih, rugi Pak. Antum kalau bisa ngembala kambing, ngembalalah kambing. Berkah Pak, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu hadisnya, in ittakhidhi ghanaman, wahai Ummu Hani, pelihara kambing, fa inna fiha barakah. Karena di kambing itu ada berkah, keberkahan. Kalau bisa Pak, makan kambing, jangan sapi terus, jangan ayam terus. Anak nggak mau kambing, kolesterol, khurafat itu Pak. Apa? Khurafat, bohong, dusta. Yang kolesterol itu bumbunya. Kalau kambingnya Pak sehat. Lah Nabi aja suka makan apa? Kambing. Nabi kan nggak gemuk. Siapa bilang Nabi gemuk di akhir apa? Umurnya. Nabi makan kambing Pak. Dan berkah hidup Nabi kita Muhammad SAW. Ya kita nih kebanyakan makan sapi, makanya buncit. Coba kita nih nggak ada cerita kolesterol itu, nggak ada Pak. Ana yakin nggak ada. Dari zaman sahabat Nabi kita SAW itu sampai zaman kita sekarang itu banyak makan kambing. Nam sahih. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya Pak, ini penting nih. Tahsinul ahl. Sering lindungi keluarga antum. Dengan cara apa? Ruqyah. Ruqyah ringkas saja Pak. Ana Pak sering ruqyah anak ana. Tanya istri ana. Sering juga ruqyah istri ana. Ana sebelum nguruqyah Pak, ana selalu bilang, "Dek sini. Khalid sini." Ana pegang kepalanya. U'idzuki bi kalimat, ini kalau untuk istri ya, u'idzuki bi kalimatillahi tammati min kulli ainin namah wa min kulli syaitanin wa hamah. 3 kali ya, u'idzuki bi kalimatillahi tammati min kulli ainin namah wa min kulli syaitanin wa hamah. Terus seperti itu. Untuk anak-anak Khalid sini, Khalid, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin namah wa min kulli syaitanin wa hamah. Terus seperti itu. Atau dengan yang lain, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. U'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
anak kan nggak diganggu. Tapi Pak, kalau seandainya kadang-kadang kita ini nggak baca ruqyah tadi kepada istri, antum habis ruqyah bawaannya emosi sama istri, apalah istri anak ini, kadang-kadang kayak gitu, apalah si anak ini kan kayak gitu, kenapa fulan nih kok ribut kali kayak gini, kenapa kok cerewet kayak gini, gara-gara kita nggak lindungin siapa, keluarga kita. Lindungin Pak istri, lindungin anak, lindungin keluarga kita, harta kita juga lindungin Pak, harta kita juga lindungin. Mungkin nggak harta kita dicuri sama jin, tuyul yang nyuri? Mungkin nggak nanti tuh, mungkin nggak harta kita dicuri sama jin? Mungkin atau enggak? Mungkin. Hadisnya Sahih Bukhari. Siapa yang kecurian? Kaum muslimin, Baitul Mal yang jaga ketika itu siapa? Abu Hurairah. Kecurian. Abu Hurairah dicuri, tapi bentuknya bukan tuyul. Karena di Saudi, kalau di kita mungkin tuyul, bisa jadi. Terserah jin ini bisa menjelma apa saja. Bisa jadi babi ngepet, terserah dia lah. Mau jadi apa dia dan sebagainya. Tapi kalau di Madinah ketika itu bentuk manusia biasa. Karena orang-orang Saudi itu Pak nggak takut tuyul. Yang takut cuma orang Indonesia aja. Orang Indonesia itu paling banyak tuyul ya iya, kuntilanak ya iya, genderuwo ya iya, paling lengkap pokoknya. Makanya di Indonesia menjelmanya sebagai itu. Bisa nyuri, bisa. Wajarlah kata Nabi kita Muhammad SAW ketika menceritakan itu hadis yang Sahih Bukhari. Beliau mengatakan setiap malam bacakan surat ayat kursi. Kenapa? Falam yazal alaika hafidun minallah hatta tusbih. Engkau akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai besok hari. Terus kita jaga hal-hal seperti itu. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian yang berikutnya, ayat apa yang antum baca untuk jaga antum dari jin? Pertama Pak, surat Al-Baqarah secara utuh. Surat apa? Al-Baqarah secara utuh. Kalau antum baru diganggu sama jin, baru diruqyah, rutinkan Al-Baqarah Pak setiap hari. Tunggulah 1 minggu, tunggulah 1 pekan. Antum jaga sholat jamaah antum jaga zikir-zikir antum pagi sore, antum jaga sama Al-Baqarah. Aneh kan nggak sakit lagi, antum nggak diganggu lagi. Cuman berapa? Sepekan saja. Tunggulah. Atau paling lama 2 pekan. Tunggulah. Kalau antum memang serius, insya Allah hilang itu semua bekas-bekasnya. Dan udah banyak mempraktekkan Al-Baqarah. Mereka nggak bisa mengganggu. Dan Al-Baqarah itu Pak, ada beberapa ayat yang penting. Yang pertama 1 sampai ayat 5. Yang kedua ayat kursi. Kemudian yang ketiga apa? Akhir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Sampai yang terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sampai akhir. Itu dijaga Al-Baqarahnya Pak. Terus seperti itu sampai amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kalau antum baca di rumah antum baca 3 kali Pak, syaitan tuh tidak bakal bisa masuk ke rumah antum sampai 3 hari berikutnya. Ini hadis-hadis yang sahih. Salasul layal, 3 malam nggak bakal bisa didekati oleh syaitan, nggak bakal bisa mereka masuk. Antum baca terus, yang jelas tiap malam baca terus 3 kali, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Antum jaga. Dan sebelum tidur Pak, usahakan antum bacakan, antum hembus. Antum ucapkan apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Tapi bukan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bukan. Sudah dibaca ayatnya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Terus hembuskan. Habis itu dari kepala sampai ujung kaki. Kalau antum menggigil sakit, istri yang harus bergerak. Nah, istri yang bacakan. Istri bacakan seperti itu, antum hembus, istri hembus. Habis itu apa? Bacakan Al-Ikhlas atau Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini sebagaimana ketika Nabi sedang sakit, yang ruqyah Nabi siapa? Aisyah. Ya kalau anak Pak nggak mungkin 24 jam ke rumah antum. Kan gitu. Nggak mungkin Ustaz Habib ke rumah antum 24 jam, siapa lagi? Kalau istri Pak, kita sama istri berapa lama? 24 jam. Ada terus insya Allah sama istri kita. Jadi istri kita harus yang bergerak. Kemudian zikir pagi dan sore. Zikir sama pagi dan sore itu Pak jangan tinggal. Kalau bisa hafalkan dari yang pertama sampai yang
terakhir sampai salawatnya, dari yang awal sampai pertama, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, atau asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, terus sampai yang terakhir, sampai salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum hafalkan, antum baca. Dan banyak loh Pak santri-santri dulu ketika kawan-kawan kami itu hafal luar kepala, ya memang dihafalkan, kita pun memang harus dihafalkan Mbak untuk kita praktekkan. Zikir pagi dan sore. Kenapa Pak zikir pagi dan sore? Karena memang di pagi hari pada subuh dan di sore hari sebelum maghrib itu memang gangguan syaitan yang paling kuat itu Pak. Naam. Dan ikhwan kita ini Pak mengigilnya cuman pada subuh sama sebelum maghrib, sakit bawaannya. Itu memang waktu yang paling kuat. Makanya kita di waktu itu Pak nggak boleh sholat. Kata Nabi la salata ba'da subuhi hatta tusyriqa syamsu. Nggak boleh sholat habis subuh sampai matahari apa? Terbit. Dan nggak boleh sholat ba'da asar sampai apa? Matahari terbenam. Kenapa? Karena di saat itu ya telah qarnu syaitan, nampak muncul apa? Tanduk setan. Di situ setan disembah. Wajar setan kuat-kuatnya di situ Pak. Kalau kita nggak jaga dengan zikir pagi dan sore, diganggu nggak kita? Diganggu di waktu-waktu itu Pak, ba'da subuh sama sebelum maghrib. Tapi kalau antum baca, hilang semua syaitan itu insyaallah. Tidak bakal bisa ganggu antum, tidak bakal bisa. Apa mereka? Bisa apa mereka di hadapan Allah? Bisa apa mereka di hadapan Allah? Bisa apa? Tidak ada yang bisa Pak. Antum kita mau sampai orang-orang yang riba, yang berani makan riba, sampai Allah firmankan apa? Fa'adanu biharbi minallahi wa rasuli, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Ujung-ujung pemakan riba Pak, banyak nggak yang hancur hidupnya? Banyak sekali, nggak ada yang mampu Pak. Cepat atau lambat hidup mereka akan hancur. Jin juga Pak sama, cepat akan lambat. Jin kafir akan hancur kalau mereka itu mengganggu manusia. Dan kita selalu zikir pagi dan sore. Kemudian yang berikutnya Pak, hifdzul basar, jaga pandangan mata. Naam sahih. Karena disebutkan Pak, an-nadhratu sahmun min sihami iblis. Yang namanya pandangan mata itu apa? Sahmun, tombak dari tombaknya siapa? Iblis. Gangguan syaitan itu Pak memang banyak dari pandangan mata. Makanya dari pandangan mata jatuh ke hati. Itu banyak gangguan jin itu dari situ Pak. Awalnya pandangan mata, lihat yang haram, ujung-ujungnya sampai ke hati, dimasukkan ke hati dia. Itu kalau udah seperti itu Pak, udah gangguan syaitan udah tuh. Melihat hal-hal yang haram, tidak. Jadi sukanya tuh nggak ghodul basar Pak, itlaqul basar. Ya di jalan gitu aja, biasa aja dia. Nggak nganggap itu satu hal yang, kalau Pak orang berjalan lihat ke bawah terus, marwahnya itu tinggi. Tapi kalau orang berjalan lihatnya ke atas terus pakai gini, petantang petenteng, itu marwahnya jatuh. Sering lihat ke bawah. Itu kata para ulama Pak. Na'amullahu a'lam bissawab. Ini banyak Pak, meninggalkan melaknat istri, anak, mencela istri, mencela anak, ini disebutkan. Dan juga suka mencela orang, suka membongkar rahasia, berdusta, ghibah, aduh banyak sekali Pak. Tapi kita nggak bisa sebutkan satu-satu. Na'amullahu a'lam bissawab. Menjaga tangan itu ada banyak Pak, Masya Allah. Dan seterusnya. Baik, ada sedikit nih Pak, kata para ulama, tahsinul bait, menjaga rumah antum dengan cara apa? Disebutkan di sini Pak, jaga makanan dan minuman. Makanan minuman Pak, kalau ada wadah di malam hari, jangan suka dibuka. Usahakan apa? Tutup. Ini perintah Nabi kita SAW. Kalau udah malam hari, kalau kita mau tidur, apa kata Nabi kita SAW? Fa'auku sikakum, tutup wadah minum kalian, tutup makanan kalian, kuah-kuah itu Pak, minimal pakai apa? Tudung saji. Kalau gelas Pak, antum nggak punya tutup apa dan sebagainya, minimal ambil pena, tutup kayak gini, atau ambil lidi tutup kayak gini. Itu minimal. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu minimal. Kenapa? Syaitan nggak bakal bisa masuk di situ. Jaga makanan kita. Kalau nggak bahaya Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, Masya Allah, kita itu harus hindarkan lonceng-lonceng di rumah. Bel, ting dung, atau zaman dulu pakai centong kayak gitu. Jam, jentong kan gitu Pak. Itu harus dihindarkan. Kenapa? Al-jaras. Itu yang namanya lonceng itu Pak, itu disebutkan alatnya syaitan.
Makanya antum tahu Pak, orang rumah dukun zaman dahulu, depan rumahnya itu Pak, loncengnya ada tanduk kambing. Tanduk kambing, bawahnya ada lonceng untuk ngetok apa? Rumahnya. Naam sahih. Karena disebutkan jaros itu Pak, termasuk panggilannya syaitan. Dukun tuh punya jaros dia tuh Pak. Punya apa? Punya lonceng. Itu terjadi. Maka kita harus hindarkan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, fa innal malaikata la tusahib rifqatan fihim jaras. Malaikat itu tidak mau mendekati sebuah perkumpulan, sebuah tempat yang ada apa? Jaros, ada loncengnya, tidak mau. Rumah tuh Pak kalau bisa ya udah pencet beli yang assalamualaikum, assalamualaikum, nah gitu. Jangan yang suara apa? Ting nung, ting nung. HP juga apa? Usahakan jangan yang musik. Kenapa musik? Mazamiru syaitan. Serulingnya siapa? Syaitan. Antum tahu Pak, masya Allah, piano saja bisa main sendiri. Ada ini rumah di ikhwan kita. Dulu ketika belum apa? Belum hijrah, belum mengenal sunnah, ada piano di rumahnya Pak, main sendiri, ding nung nung nung, gerak sendiri Pak, dibuang akhirnya. Itu kenapa? Mizmaru syayatin. Serulingnya siapa? Syaitan. Yang main itu syaitan. Karena memang pintu masuk syaitan itu dari mana? Dari musik. Orang musisi itu Pak banyak udah kesurupan. Kesurupan itu maksudnya udah nggak kenal lagi Al-Quran, udah nggak kenal lagi hadis, udah nggak kenal lagi sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka dengan apa? Dengan musik-musik. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW itu adalah apa? Mizmaru syayatin. Serulingnya apa? Syaitan. Harus kita hindarkan. Na'amullahu alam bisawab. Anjing juga sama. Itu jangan Pak masuk rumah. Apalagi di kondisi kita ini banyak apa? Banyak anjing. Jangan sampai masuk rumah antum, jangan. Kenapa? Malaikat tidak bakal masuk. Fa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun au surah. Malaikat itu enggak bakal masuk ke dalam apa? Sebuah rumah yang ada kalbun, anjing, dan juga patung-patung dan sebagainya. Yang berikutnya Pak, masya Allah, kata beliau di sini, al-iktsar min sholatin nawafil fil bait. Perbanyak salat sunnah di mana? Di rumah. Antum di masjid salat sunnah, balik ke rumah salat sunnah juga. Kalau bisa Pak, istri jangan dulu salat. Antum salat sunnah, salat wajib di masjid, habis itu salat sunnah, berangkat ke rumah, salatnya sama siapa? Sama istri, salat jamaah. Wajib. Kadang-kadang istri ini harus juga salat wajib bersama antum. Itu memang harus jaga untuk jaga keimanan istri. Kalau nggak bahaya Pak, kadang-kadang istri ini lewat, istri lewat, nggak dijaga. Maka antum berangkat ke masjid, salat wajib, salat sunnah, habis itu berangkat ke rumah. Dan ini sebagaimana Mu'adz ibn Jabal, salat wajibnya bersama siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis salat sunnah, berangkatlah ke kaumnya, fasalla bihim. Maka Mu'adz ibn Jabal salat sama siapa? Kaumnya. Antum melaksanakan seperti itu. Perbanyak salat di mana? Di rumah juga. Jangan sampai cuma di masjid saja. Na'amallahu alam bisawab. Kata beliau yang berikutnya Pak, yang lain. Al-kalimatu thayyibah wal ibtisamatul musyrikah. Sama orang tuh suka mengucapkan yang baik dan juga suka senyum. Kalau antum ada dongkol-dongkolnya sama orang, jangan sampai dibiarkan lama, jangan. Cuman sekali saja. Antum ada rasa nggak senang, ya Allah. Antum ada rasa nggak senang sama istri, ya Allah, istri ini kenapa lah kayak gini terus? Anak, kenapa anak ini terus? Sekali saja. Habis itu Pak, jangan antum apa? Antum istirsalkan, antum teruskan. Kenapa? Dari situ pintu syaitan apa? Masuk. Akhirnya antum mikir yang enggak dengan orang lain, atau mikir yang enggak dengan istri, atau mikir enggak dengan apa? Dengan anak. Banyak senyum kan? Kalau kita mau lawan kedengkian kita Pak, lawan dengan apa? Senyuman. Nah, biasa saja ya. Kalau antum ada satu hal, dua hal, tiga hal, wajar. Tapi kalau setelah itu Pak, lihatlah kebaikan mereka. Istri kita ini kadang-kadang kalau udah benci sama istri Pak, itu seakan-akan kita hilangkan semua kebaikan dia. Istri juga sama, benci sama suaminya Pak, masya Allah, anak saya udah nikah 8 tahun sama mas, nggak ada kebaikan sama mas sama sekali. Untuk saya terjadi. Itu wanita nih, ini wanita yang banyak penduduk api neraka. Gara-gara apa? Sukanya cemburut, apa salah untuk senyum? Itu kata para ulama. Na'amallahu a'lam bissawab. Terakhir Pak, terakhir saja. Ketika nguap, jangan nguap. Jangan. Kalau nguap Pak, tahan. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, fa idza tatha'aba ahadukum falyarudda masata. Kalau kalian itu nguap, maka tolak dengan sebisa mungkin. Sebisa kita kayak gini Pak, tutup. Jangan cuma gini.
Lah yang masih kebuka ini ya. Tutup Pak, falyarud masata. Kalau kayak gini Pak, masuk dia, bisa. Pastikan nggak masuk. Nah, kita tutup Pak. Dengan apa? Dengan tangan kita. Kenapa? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa innahu dhahika minhu syaitan. Syaitan itu tertawa di situ, bisa masuk dia. Apa kata Nabi? Fa inna syaitana yadkhulu fi. Syaitan itu masuk ke dalam apa? Mulutnya kalau kita udah nguap. Tutup Pak, serapat-rapatnya. Jangan cuman kayak gini. Atau dimainkan. Ya masuk dia di situ. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab, insyaallah subhanahu wa taala. Banyak sekali Pak, nak bisa kita bahas sini. Ini ada 400 halaman. Buku ini 400 halaman. Bahasa Arab tapi. Sebenarnya kalau untuk dikaji secara lebih itu bisa masih banyak Pak. Cuman Anda nggak bisa. Jadi Anda singkat-singkat saja poin-poinnya saja. Ya mudah-mudahan sedikit bermanfaat Pak. Ingat, kalau sakit nggak sembuh-sembuh berarti itu siapa yang buat? Jin, syaitan. Hati-hati. Lawan Pak, lawan. Antum ini sehat. Kita ini sehat. Jangan sampai ada perasaan sakit terus. Rukyah diri kita. Kalau kapan kita udah ringan Pak, ke masjid langsung. Lupakan semua, lupakan. Yang sakit atau bawaan enggak enak, lupakan semua. Itu insya Allah kita menjadi orang yang kuat. Nah, wallahu alam bisawab. Kurang lebih ana mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Ada pertanyaan enggak? Fadhal kalau ada pertanyaan. Silahkan. Kalau enggak ada kita tutup. Fadhal. Nah, mandi junub dalam kamar mandi dengan telanjang, apa hukumnya? Boleh, nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena disebutkan karena kita itu sudah masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, kita sudah berlindung dari apa? Dari syaitan. Kita berlindung kepada Allah SWT dari syaitan. Nah, boleh. Kenapa? Karena kalau kata hadis Nabi kita Muhammad SAW disebutkan sitru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adam idza dakhala ahadumul khala an yaqula bismillah. Penutup matanya jin dari melihat yang auratnya bani Adam, kalau dia mengucapkan bismillah, semua sudah tertutup. Jadi ucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, silakan buka semua, enggak ada masalah sama sekali. Enggak boleh ada yang melihat jin dan manusia, enggak boleh. Yang boleh cuma istri saja. Itu yang boleh apa? Melihat. Nah, kalau istri masukkan aja, ya masuk deh, enggak usah di luar. Kan gitu, mau aja masuk, itu boleh. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal yang lain silakan. Jadi boleh. Nah, tapi yang ada ya, kita tutup sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu Nabi Muhammad. Ya, ana memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang betul-betul sehat, dan juga keistiqomahan di atas Al-Quran dan As-Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita ada rasa-rasa malas, mudah-mudahan Allah akan hilangkan semua rasa malas itu, dan kita berada di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum Nabi Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.